Halo guys, balik lagi sama gue Yoshiolo aka Yoshitawan. Dan untuk hari ini we are going to do another. Anjir sakit banget, kegetok tadi. Sumpah ini gue tulang anjir bagian sini, gila sakit banget. Ya, we're going to do another hunting fake today. So jadi video hunting fake yang sebelumnya ternyata banyak banget yang suka, kayak, dan komennya gue nggak nyadar kayak bakal sebanyak itu kayak. So we're going to do another hunting fake today. Jadi kemarin kan kita kan ngomongin Bape, tapi untuk video kali ini gue pengen mix juga sama brand lain gitu ya. Dan BTW kalau misalnya kalian nggak tahu, hunting fake itu apa sih? Sebenarnya hunting fake itu adalah sebuah konten video yang dulu gue lakuin pada tahun 2018, dan ini adalah konten yang dimana membuat nama gue besar ya, yang benar-benar nge-jump start banget channel Yoshiolo, yang dimana gue ngeriak ke orang-orang yang pakai fake tapi ngakunya ori. Nah, ada beberapa orang-orang yang gue react dan mereka tuh memang pakai fake aja sih gitu. Dan apakah gue ada masalah sama orang yang pakai fake? Sebenarnya gue gak ada masalah, cuma gue ada masalah sama orang yang pakai fake dan ngakunya ori, dan orang-orang yang pakai fake dan jual barangnya dan ngakunya ori gitu. Itu udah masuk penipuan gitu. Dan bahkan gue juga sebenarnya sudah ada past experience lah sama orang-orang yang kebetulan memang ngakunya tuh ori tapi sebenarnya tuh KW gitu, dan dia mencoba untuk jual ke salah satu teman gue, dan that's a shitty thing to do, man. So ya, jadi untuk kali ini gue bakal ngeriak ke dua brand ya, Supreme sama Bape. Dan kalau kalian nggak tahu, sebenarnya semua material yang ada di video ini itu tidak disiapkan oleh gue sendiri ya. Jadi gue ada sebuah teman, atau ya bisa dibilang asisten juga sih ya. Dia adalah orang yang nyari-nyari material atau bahan-bahan untuk hunting fake ini. Dia nggak ngasih lihat ke gue sebelum gue record. Jadi gue bisa kayak reaction gue tuh genuine gitu. Jadi gue bener-bener nggak tahu apa yang bakal gue lihat. Dan ya moga-moga semua yang di-provide ke gue itu adalah bahan-bahan yang bisa gue tahu gitu apakah ini fake atau enggak gitu loh. Jadi gitu. So ini gue udah seneng banget sih, karena gue udah gak tahu nih apa yang bakal pertama kali gue lihat nih. So ya, let's go. Sumpah itu bener-bener ini bener-bener pertama kali gue ngeliat kayak jaket Bape separah ini anjir. Kayak oh my god, lo bagi lo orang ya yang nggak ngerti tentang cara nggak legit check Bape aja juga udah bisa tahu kalau ini fake atau enggak gitu kan sih. Ya, so ya ini straight up fake. Gue nggak pernah ngeliat camo ini, tapi gue bisa bilang kalau ini paling mirip sama first camo. Jadi kalau kalian nggak tahu, Bape tuh punya kayak the first ever camo yang dirilis oleh Bape tuh ada dua sebenarnya sih. Kalau nggak salah ada first camo yang warna hijau, first camo yang warna yellow. Nah ini paling mirip sama yellow sih. Dan kalau kalian nggak tahu, ya dari lihat sini aja tuh udah kelihatan banget kalau ini fake. Adalah pertama, WGM-nya sablon, dan juga shark face-nya juga sablon. Yang dimana tuh Bape tuh bukan nggak pernah ya, dia jarang banget bikin sablon, dan rata-rata sih mereka tuh memang bordir. Kalau misalnya kalian nanya, emang pernah ada bang Bape shark yang sablon? Ada. Bape shark X Adidas itu sablon. Bape shark yang reversible itu juga sablon. Bape shark yang hoodie sharkator 2 itu bagian dalam itu juga sablon gitu. Jadi sebenarnya itu ada aja yang sablon. Cuma rata-rata ya, untuk yang model cuman satu hoodie doang gitu, itu rata-rata semuanya bordir ya, tidak ada sablon. Dan juga ini juga jadi kelihatan banget WGM juga terlalu kecil dan seharusnya itu lebih besar gitu. Dan kalau kalian lihat WGM-nya itu G-nya tuh lebih panjang dibanding yang lain ya. Ini gue kasih lihat nih. Nah ini gue punya jaket Bape. Sebenarnya gue udah banyak banget jaket Bape, tapi gue ngambil yang ini aja karena ini gak ditaruh di lemari. Nah kalau kalian lihat, ini WGM kan, WGM nih. Kalau kalian lihat, G-nya tuh dia paling panjang dibanding yang lain. Itu adalah salah satu cara untuk menandakan bahwa ini adalah ori. Dan juga sebenarnya sih kalau kalian udah sering banget lihat jaket Bape tuh, kalian bisa lihat dari stitchingnya aja, jahitannya, rajutannya, bordirannya, itu semua berbeda dengan yang fake gitu sebenarnya sih. Tapi memang kalau misalnya kalian nanyain apakah ada bang fake yang benar-benar semirip-mirip yang mungkin, dan bahkan sampai bikin lo kayak wow ini keren banget, ini udah bagus banget fake ya, ada aja. Cuma gue gak mau ngasih tau di mana ya. Dan kalau kalian mikir kalau di Instagram tuh ada yang kayak one to one gitu, terus kayak best quality whatever that is, itu gue udah ngecek beberapa Instagram yang gue gak bakal ngasih tau kalian karena takutnya kalian malah beli. Itu rata-rata masih ya biasa-biasa aja. Maksudnya kayak ya ini it's the same shit I've seen, dan gue bisa nge-legit check itu. Dan kalau misalnya kalian lihat, kalian nanya nih ya, yang paling bagus di mana? Yang paling bagus tuh ada di Shenzhen.
Shenzhen sama Guangzhou ya. Guangzhou atau Shenzhen itu ada kayak kota lagi namanya Putian City. Itu di Cina ya. Ini gue kalau kalian nanya kayak gimana caranya bang lu bisa tahu sampai kayak provinsi gitu. Karena temen gue udah pernah kesana. Temen gue udah pernah kesana dan benar-benar ke pabriknya. Benar-benar ke pabriknya. Pabrik replika yang bener-bener gue dikasih video waktu itu, yang gue nggak bakal ngasih lihat ke kalian ya karena itu ya is confidential, itu bagian dari pabrik dan itu bener-bener kayak sama persis men, bener-bener. Dan ini gue nggak ngomongin vape ya, gue ngomongin kayak sepatu Yeezy gitu, it's high level shit. Itu bener-bener mereka tuh sudah menggunakan mesinnya Adidas, bener-bener Adidas kok kalian tahu kan itu kan busnya kan. Busnya itu tuh sebenarnya bukan dibikin oleh Adidas tapi dibikin oleh suatu company namanya BASF atau BASF. Dan itu mereka tuh bener-bener punya mesin yang sama persis, yang dimana di saat mereka membuat bus ya, ultra bus, itu busnya bener-bener sama persis dan itu bener-bener gila banget men. Jadi kalau misalnya kalian nanya tentang replika community atau replika industry, it's getting fucking scary. It's getting scarier man. Itu bener-bener kayak bener-bener bagus banget sekarang. Dan kalau kalian bilang apakah bisa ya semacam kayak korporat gede tuh bisa tuh kita jual barang-barang fake di korporat gede itu dan tiba-tiba lolos, itu bisa aja. Kalian lihat StockX deh, StockX tuh banyak banget fake ya kalau kalian nggak tahu. Banyak banget fake yang bisa masuk ke StockX. Karena memang udah sebagus itu dan ya kita sebagai konsumen harus pinter-pinter mencari barang, kita harus pinter-pinter mencari mana yang memiliki kredibilitas yang tinggi atau sebisa mungkin kita yang beli sendiri di toko. Itu yang di mana udah pasti 100% pasti ori gitu ya. Jadi so ya, kalian bisa bandingin sedikit sama ini kan. Ya, ini bordir semuanya dan juga ini shark face-nya tuh juga lebih besar dibanding yang ini gitu ya. Dan oh ya BTW ini kan ini hoodie ya. Ini bukan yang zipper gitu dan ini kebetulan jaket favorit gue ya untuk saat ini. Ya, so ya anyway, ini benar-benar gila banget, jelek banget, but yeah it's fake. So ya, let's go to the next one. Wih deh gila, ini bocil hype beast nih ya. So anyway, kalau misalnya kalian lihat ini orangnya kok bule, iya karena gue request ke temen gue bilang cariin kalau bisa yang bule aja, nggak usah yang Indo, kalau misalnya Indo ntar baper gitu kan. So anyway, gue dapat banyak banget yang bule dan rata-rata ini semua bule sih. So ya, ini kok kayak nggak tahu ini adalah kolaborasi Supreme x LV. No, it doesn't exist. Ini yang model ini tidak pernah ada. Jadi kalau kalian nggak tahu, Supreme tuh pernah membuat semacam monogramnya LV itu kan yang kayak yang tulisannya bintang-bintangnya itu tuh namanya monogram ya. Nah dulu tuh sebenarnya tuh Supreme tuh pernah bikin monogram ya, tekstur monogram dengan tulisan Supreme pada tahun 2000 atau tahun 99 gue lupa, kayak tahun 2000 deh. Atau 2002 ya, gue lupa. Pokoknya yang jelas tuh dulu pernah bikin warna coklat gitu, sama persis kayak LV, dan itu mereka kena cease and desist yang dimana tuh ya LV nuntut Supreme untuk take off. Maksudnya kayak bener-bener jangan dirilis gitu, maksudnya nggak boleh diproduksi lagi, nggak bisa dijual gitu ya, karena ya itu copyright atau gimana gitu kali ya, hak cipta gitu ya everything. Dan sekitar 16 tahun setelahnya Supreme dan LV akhirnya berkolaborasi untuk menciptakan ya kolaborasi pertama. Itu adalah salah satu yang menurut gue mendongkrak nama Supreme banget di dunia streetwear atau dunia fashion sebenarnya sih ya. Dan menurut gue sih Supreme itu pada saat itu memang benar-benar take a good step banget sih untuk company mereka, karena itu benar-benar ngedongkrak nama banget gitu. Dan yang pernah dirilis ya untuk yang box logo t-shirt gitu itu cuma 2. Pertama tuh yang Supreme yang dulu tuh, yang yang monogram tuh, itu ada 3 warna atau 1 warna gue lupa, nanti ada di sini lah. Terus baru yang pada tahun 2018 atau 2017 baru Supreme ngerilis kolaborasi official sama LV. Dan itu box logonya warna merah. Udah itu aja. Nggak pernah ada warna hitam. Nggak pernah ada yang full print warna merah. Tidak pernah ada. Yang adanya kalau full print warna merah itu adanya hoodie-nya. Kalau misalkan t-shirtnya tidak pernah ada. So ya, ini fake banget. Kelihatan dari fontnya aja juga salah. Fontnya Supreme kalau kayak nggak tahu itu adalah Futura Heavy. Dan ini gue nggak tahu ini font apa. Yang jelas salah lah gitu. Iya. Kita bakal lanjut ke berikutnya. Ini fake. So ya. Ini lebih parah lagi anjir. Ini bahkan fontnya salah, tulisannya salah, pronunciationnya salah, wordingnya salah. Harusnya kan Supreme kan, kayak ngomongin Supreme atau Supreme. Banyak cara nge-pronounce ya. Tapi ini kita bisa lihat ini udah fake dari awal, udah kelihatan banget kok ini fake dari tulisannya udah salah anjir pak. Harusnya kan Supreme tapi ini Supreme anjing, Supreme. Harusnya kan Supreme. So it's fake. Ini paling gampang mungkin dari semuanya sih kayaknya. Kalau kalian yang nggak ngerti cara nge-check, kalian bisa tahu ini fake atau kagak lah.
Oke, so yeah, here we go. There's another one. So, jadi kalau nggak tahu, Supreme itu memiliki sebuah produk, bisa dibilang flagship lah ya, atau produk yang utamanya yang dimana itu adalah box logonya, dimana tuh kayak t-shirt atau hoodie dengan hanya tulisan Supreme di sini. Udah gitu aja. So, ini kenapa gue bisa bilang ini fake? Ya, topi juga fake ini. Topinya dari fontnya juga udah kelihatan itu fake, dan Supreme tidak bukan tidak pernah, jarang banget ngerilis yang modelnya baseball cap. Dia tuh lebih kalau Supreme ya biasanya kalau ngerilis topi itu dia ngerilisnya yang namanya 5 panel ya, 5 panel cap, dan itu bagian lidahnya tuh dia datar gitu. Dan juga untuk t-shirtnya ini fake. Kenapa? Karena Supreme itu tidak memiliki ukuran yang seperti ini ya. Dia tuh kalau misalkan tulisan Supreme itu dia lebih kecil, jauh lebih kecil, mungkin kayak bisa dibilang cuman berapa, kayak 7 kali 12 cm. Dan itu semua benar-benar limited banget. Kok kayak nggak tahu tuh t-shirt Supreme yang tulisan Supreme gini doang, warna merah atau warna putih gitu, itu harganya bisa mencapai $1.000 atau sebesar 16 juta, 13 juta. Iya, memang sebegitu mahalnya, sebegitu rare-nya untuk Supreme menjual box logo seperti itu ya, karena memang limited banget. Bahkan kalau misalkan Supreme ngebuka toko baru tuh, itu mereka baru ngerilis kayak box logo seperti itu, dan eksklusif ya. Misalkan kayak ada yang San Francisco eksklusif, kalau Brooklyn eksklusif, kalau misalkan LA eksklusif, LA eksklusif, Paris eksklusif, Paris juga eksklusif. Jadi sebenarnya eksklusif dan semuanya jarang banget ada yang sama gitu. Nah jadi so ya, ini fake, kita kelihatan banget sih dari sini. Dan memang kalau misalkan dibilang apa namanya ya, ini cuman kayak t-shirt terus di print Supreme gitu doang sih. Jadi kayak it's basically it's fake. So yeah, so that's it guys. Jadi kayaknya itu part dulu lah ya. Tapi menurut gue sih ini di video ini kalian juga bisa belajar banyak mengenai replika industri, juga mengenai history Supreme dan cara ngecek. Moga-moga kalian juga bisa ngerti lah ya gitu ya. So anyway, kalau misalnya kalian punya bahan anti fake, kalian bisa langsung aja ke Instagram gue @yosi_setiawan untuk ngasih aja lewat DM. Nanti gue bakal baca, tapi mungkin gak bakal gue read ya. Paling gue cuma nge-save doang, dan gue tidak menerima legit check ya. Jadi kalau misalnya kalian punya barang yang kalian bingung kayak, bang ini apakah ori atau kagak, gue nggak bisa jawab, sorry banget. So yeah, that's it guys for today. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.